Selamat datang kembali di MA 2151, Simulasi dan Komputasi Matematika bersama saya, Prita Edriana Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai simulasi berdasarkan sifat random. Jadi di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud sebenarnya dengan random dan bagaimana caranya kita membuat simulasi dengan sifat-sifat random tersebut. Oke, kita mulai dengan mengenal apa sih sebenarnya simulasi ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar sebenarnya mengenai simulasi itu sendiri ya, yaitu bisa dikatakan sebagai sebuah model. Model ini adalah himpunan formula yang mendeskripsikan hasil pengamatan dari suatu percobaan atau fenomena dunia nyata yang dapat digunakan untuk melakukan ramalan. Apabila pengamatan tidak dapat dilakukan karena mungkin sulit, memakan waktu yang lama, biayanya mahal, dan cukup berbahaya, maka dapat digunakan simulasi komputer atau menggunakan program komputer untuk meniru kenyataan. Jadi untuk bisa mengamati ya sesuatu fenomena yang mungkin memang sulit ya untuk diprediksi secara natural, maka kita bisa menggunakan pendekatan membuat model yang bisa mendekati atau meniru fenomena tersebut. Jadi kapan sih simulasi ini bisa kita gunakan? Yaitu ketika percobaan yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan, seperti contohnya studi efek rumah kaca, lalu percobaannya berbiaya sangat tinggi, memakan waktu yang lama, atau berbahaya ya. Misalkan ingin melakukan studi tentang reaksi nuklir ya, tentu ini sangat berbahaya dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sistemnya belum ada, misalkan pembangunan pesawat udara, lalu ingin dicoba berbagai alternatif kejadian, seperti memprediksi angin topan. Namun di sini ya ada kekurangannya juga ketika kita menggunakan simulasi komputer, yaitu pembuatan simulasi dapat memakan waktu yang lama atau biaya yang mahal ya untuk suatu fenomena yang memang semakin sulit ya untuk diprediksi. Bisa jadi dia memakan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal juga. Karena tidak mungkin menguji semua alternatif, kita juga bisa memperoleh solusi yang baik, tapi bukan yang terbaik ya. Jadi untuk menghampiri atau membuat simulasi yang persis sama seperti fenomena alam, ini memang sangat sulit. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan dengan menggunakan simulasi, ini hanyalah melakukan pendekatan yang baik tapi bukan yang terbaik. Bisa jadi ada hasil atau pemodelan yang lebih baik. Solusi sebenarnya sulit diverifikasi. Kenapa? Karena data realnya ini tidak tersedia. Data yang tersedia bisa jadi adalah data-data yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu ya, seperti misalkan pada bab sebelumnya kita sudah pelajari ya simulasi berdasarkan data. Ini juga tergantung dengan delta yang kita tentukan. Kalau misalkan data real ini bisa jadi datanya ini pada selang yang memang kontinu ya, tapi yang kita miliki datanya hanyalah data-data yang sebenarnya terdiskrit ya, jadi bisa jadi sulit ya di verifikasi karena data-datanya memang tidak bisa jadi tidak lengkap.
Ketika simulasinya bersifat probabilistik, kita harus berhati-hati dengan kesimpulan kita. Probabilistik ini artinya simulasi yang mengandung peluang ya. Nah, karena di sini sudah disebutkan ya, simulasi bersifat probabilistik. Nah, dikenalkan juga nih bahwa ada simulasi yang memang bersifat deterministik, ada juga simulasi yang bersifat probabilistik. Simulasi yang deterministik ini biasanya datanya ini semua datanya diketahui sebelumnya. Dan setelah sistemnya dimulai, kita tahu pasti apa yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang kita melakukan simulasi dengan fixed rate ya. Jadi kita sudah tahu data yang uh, semua datanya sudah diketahui sebelumnya. Dan ada juga simulasi probabilistik. Nah, untuk simulasi probabilistik ini melibatkan unsur peluang ya, atau unsur kemungkinan. Kita tahu peluang suatu kejadian ini akan terjadi, tapi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi. Contohnya ketika kita ingin melempar dadu sampai muncul angka 5 ya. Jadi kita ingin data ya berupa angka 5 ini muncul. Nah, berarti kita melempar dadu tersebut. Bisa jadi 1 kali dapat angka 5, bisa jadi harus 10 kali lempar baru dapat angka 5 ya. Jadi ini mengandung unsur probabilistik. Nah, jadi simulasi probabilistik ini yang cukup terkenal ini adalah simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini adalah suatu model, salah satu contoh model ya yang mengandung unsur peluang atau model probabilistik ya. Jadi di sini dia menggunakan nama ya dari Monte Carlo, sebuah ibu kota dari Monaco di Prancis. Di sini seperti yang Anda mungkin sudah tahu ya, banyak sekali atau terkenal sekali dengan kasinonya ya, sehingga diambillah istilah ya Monte Carlo ini untuk simulasi ini. Jadi Monte Carlo ini sebenarnya dikenalkan oleh John von Neumann. Beliau lahir tahun 1903 ya sampai 1957 ya. Dan ini sangat terkenal dengan penelitiannya atau risetnya di game teori. Dan juga sebenarnya untuk Monte Carlo ini bisa kita temukan juga di berbagai macam disiplin ilmu seperti quantum mechanics menggunakan simulasi Monte Carlo, ekonomi, cellular automata, nuclear weapons, dan juga computer science ya. Jadi banyak sekali yang menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Nah, berikutnya karena kita bicara Monte Carlo, maka kita akan sangat erat kaitannya dengan random number ya. Random number ini sebenarnya bilangan yang bisa dibilang tidak random. Dia adalah bilangan yang dipilih dengan menggunakan peluang yang muncul dari suatu distribusi ya. Jadi kalau Anda misalkan mendengar random number, nah seperti itu, yaitu jika dalam secara matematik memang dia sebenarnya bukan bilangan yang random ya. Ada angka-angka yang muncul ini bisa ditampilkan atau bisa muncul karena ada distribusi yang diaplikasikan pada fungsinya ya, sehingga fungsi randomnya, sehingga bilangan-bilangan tersebut bisa muncul. Himpunan random number dengan kardinalitas besar akan merepresentasikan distribusi yang digunakan tersebut. Jadi kita bisa lihat distribusinya ketika kita menampilkannya banyak sekali random number yang dan dikumpulkan dalam suatu himpunan, maka kita bisa nanti lihat distribusi yang keluar ini apa.
Nah, jadi ya ini ya, random number ini sebenarnya adalah pseudo ya, jadi pseudo. Jadi tidak sebenarnya random. Jadi, dikatakan juga bahwa ada istilah ya, bahwa true randomness is rare. Ini artinya ya yang terjadi di alam, seperti dalam perubahan cuaca atau terjadinya petir, itu bahkan sebenarnya semuanya ini adalah pseudo random ya. Jadi tidak random secara full sepenuhnya. Sebenarnya ada faktor ya yang bisa membangkitkan si bilangan-bilangan random ini. Nah, kita sebenarnya bisa meniru perilaku random melalui proses deterministik ya tentu. Nah, ada salah satu metode ini yang disebut sebagai linear congruential method atau metode kongruensi linear ya. Ini dia menggunakan operasi modulo untuk membangkitkan barisan R ya. Jadi modulo ini sebenarnya ya mungkin Anda kenal sebagai bilangan jam seperti itu ya. Jadi dia akan setiap selesai setelah jam 12 balik lagi ke jam 1. Nah, ini berarti modulonya modulo 12, modulo 13 dan di sini sistemnya mirip seperti itu. Ya, jadi misalkan R0-nya ini adalah 10, Rn-nya ini adalah 7Rn, min 1 plus 1 modulo 11. Artinya di setiap kelipatan ketika nilai Rn-nya itu misalkan sesuatu ya, 11 kali K plus sesuatu, maka 11 kali K plus R gitu misalkan, maka nanti nilainya akan menjadi R gitu. Dan kemudian dia ini lagi ya, dia dibangkitkan kembali karena ini rumusnya sebenarnya rekursif ya, rekursif. Jadi kita punya nah ini ya, Rn-nya sama dengan 7Rn plus 1. N-nya harus lebih besar daripada 1. Nah, ini salah satu contoh dari metode kongruensi linear. Jadi, si metode ini diperkenalkan tahun 1949 oleh D.J. Lehmer. Nah, secara umum sebenarnya metode ini dimulai dengan R0-nya ini adalah sesuatu ya, suatu angka. Anda bebas mau masukkan angka berapapun. Ini yang kita sebut sebagai seed ya, seed atau pembangkitnya. Kemudian baru Rn ini adalah si rekursifnya. Fungsi rekursifnya yaitu Rn sama dengan multiplier dikali dengan Rn-1. Kalau di contoh sebelumnya multiplier ini adalah 7 ya. Tambah incrementnya yaitu di sini seperti peningkatannya ya. Ini berapa, kemudian modulo modulus. Untuk N-nya lebih besar daripada 0. Nah, penelitian banyak dilakukan untuk membuat barisan ini sulit diprediksi ya. Misalkan untuk kode breaking. Bisa kalau udah kode breaking ini kita sudah masuk ke bidang-bidang kripto ya. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu sistem seperti itu ya, suatu sistem yang ingin dijaga keamanannya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu contoh untuk ini ya, untuk supaya sistemnya ini aman, itu digunakan tentu random number. Nah, ini salah satu metode yang digunakannya. Dan metode ini dengan menggunakan ini ya, metode kongruensi linear ini, supaya sistemnya tetap aman, maka dilakukan penelitian supaya si barisan ini sulit diprediksi. Oke, selang dan tipe random number. Nah, kita bisa membatasi selang dan memperoleh bilangan real atau bilangan bulat.
Modulus memberikan nilai maksimum sehingga dapat dilakukan pembagian untuk memperoleh bilangan real dalam selang 0 sampai 1 ya contohnya ya. Jadi kita juga bisa dengan memberikan selang, terus kita menentukan yaitu tadi distribusi atau fungsi dari fungsi pembangkit dari random number-nya. Dengan kita menentukan selangnya saja, misalkan tidak ingin kita selangnya sampai 100, cukup sampai 1 ya, jadi bilangannya bilangan-bilangan desimal, ya kita juga bisa ya membatasi selangnya seperti itu. Dapat juga dilakukan penskalaan ulang untuk memperoleh maksimum dan minimum yang baru. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan S ya, dengan skalanya ini adalah maksimum dikurangi minimum dikali suatu bilangan random ditambah dengan yang minimumnya itu ya. Selain itu dapat ditentukan juga random number yang merupakan bilangan bulat. Caranya kita bisa yang tadi maksimum minus minimum tambah 1 bilangnya kali random tambah minimum. Nah, ini bilangan yang ini itu dicari integernya. Nah, itu adalah nilai S-nya. Itu ketika kita ingin mencari nilai bilangan random berupa bilangan bulat. Berikutnya kita bisa menghitung luas daerah dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, sebenarnya di kalkulus juga kita sudah pernah pelajari ya, bagaimana cara menghitung luas di bawah kurva. Nah, ini kalau dalam metode numerik ada metode deterministik untuk mengambil luas ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, di kalkulus juga Anda sudah dapat di matematika 1A ya. Ini adalah metode Riemann, trapesium, atau Simpson ya. Kita juga dapat melakukan hampiran dengan menggunakan random number ya, yaitu dengan menggunakan probabilistik. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah pelajari metode dengan simulasi deterministik, sekarang kita coba lihat bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan luas dengan menggunakan random number atau simulasi probabilistik. Nah, sekarang Anda bayangkan, misalkan Anda punya punya suatu kurva pada suatu diagram kartesius ya. Nah, kemudian ada kurvanya, ada diagram kartesiusnya. Nah, kemudian Anda memiliki dart ya, dart tahu ya, dart seperti ini ya, yang di belakang ini gambarnya. Nah, dartnya ini nih Anda punya banyak sekali dan Anda lemparkan pada diagram kartesius yang sudah tergambar si kurvanya tersebut. Nah, kemudian Anda menghitung berapa banyak dart yang ada pada bagian bawah kurvanya. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh misalkan kurvanya seperti ini, yaitu kurva akar cos kuadrat X plus 1. Nah, di sini kurvanya seperti ini ya, Anda punya diagram kartesiusnya. Anda bisa memandang ini sebagai diagram kartesius, atau Anda bisa juga memandang sebagai sebuah persegi ya. Ada persegi, dan di dalam persegi ini ada seperti gelombang gini yang merupakan fungsi fx, yaitu akar cos kuadrat X plus 1 ya. Nah, kemudian dart yang tadi Anda punya Anda lemparkan. Nah, ya Anda lemparkan ya sebanyak-banyaknya. Nah, maka bisa jadi Anda punya dartnya ini bentuknya seperti ini ya. Ya bisa jadi tidak. Bisa jadi ya, tentu teman Anda dan teman yang lain ini juga bisa mendapatkan hasil yang beda. Nah, kemudian maka kita bisa menghitung luas daerah di bawah kurvanya ini dengan cara menghitung luas persegi. Dalam hal ini kita punya ini hilang ininya adalah 1,5, saya
kembali ke belakang. Nah ini ya, ini 1,5, tingginya lalu alasnya 2 ya, jadi 2 untuk perseginya dia adalah 2 kali 1,5 ya. Ini ya, 2 kali 1,5, dia punya 3. Nah, jadi luas daerah di bawah kurva ini adalah luas persegi dikali dengan banyaknya dart yang ada di bawah kurva dibagi dengan jumlah atau banyaknya darts yang ada di persegi ini. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui ini ya? Bagaimana kita bisa mengetahui bagian bawah dari dart ini? Nah, ini sebenarnya tiada lain dengan ya kita harus cek ya. Ini bisa coba dipikirkan. Nah, menentukan apakah suatu titik terletak di atas atau di bawah, nah ini bisa ya dengan cara seperti ini. Setiap dart ini pastilah dia memiliki koordinat x, y ya. Jadi pada gambar ini setiap titiknya ini ya Anda punya data ya. Anda punya data apa? Anda punya data titiknya ini posisinya di mana ya. Nah, kemudian substitusikan x-nya ke dalam fungsi fx. Ya, jadi titik ya, misalkan di sini titik ini kan ada pasti koordinat x, y ya. Nah, x-nya ini Anda masukkan ke sini. Ya. Kalau misalkan fx-nya itu lebih besar daripada y, maka dart berada di bawah fungsi. Nah, kalau kurang dari y, maka dia ada di atas fungsi. Nah, ceknya kayak gitu caranya ya. Jadi lebih mudah. Contohnya seperti ini, misalkan saya punya dart, salah satunya adalah titik ini ya, titik sampelnya adalah ini. Nah, dia kurang lebih di sini koordinatnya 0,2, 0,5 ya berarti ya. Oke, kita masukkan pada fungsinya. Nah, di sini kita dapat bahwa f0,2 kita masukkan ke fungsi si akar cos kuadrat x plus 1 ini, ternyata yang dihasilkan adalah 1,4, yang berarti posisinya harusnya ada di sini ya. Ada di sekitar sini. Ya, tapi dia lebih besar ya daripada 0,5. Maka dia posisinya ada di bawah si grafik. Ya, gitu kira-kira. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hampiran yang lebih baik? Nah, hampiran yang lebih baik ini dapat dilakukan dengan melemparkan lebih banyak dart ya, tentu ketika kita misalkan punya itu sebenarnya sama seperti simulasi berbasis berdasarkan data. Ketika data kita lebih banyak ya dan datanya lebih kecil ya, maka bisa dibilang kita datanya lebih akurat, maka hasilnya lebih baik. Sama juga dalam hal ini, ketika kita akan melemparkan dartnya lebih banyak, tentu hampirannya akan lebih baik. Untuk melemparkan itu ya, tanda kutip melemparkan dart ini bisa dengan cara mendefinisikan banyak dart sebagai bilangan yang besar, atau melakukan simulasi beberapa kali dan kemudian menghitung rata-ratanya ya. Dan memang seperti yang sudah dikatakan pada subbab sebelumnya ya, bahwa ketika kita memang ingin ya dalam hal ini melemparkan dart yang lebih banyak, ini ya bisa jadi memang kekurangannya adalah simulasi akan berjalan lebih lama, tapi komputasi yang dilakukan bisa jadi hasilnya lebih akurat ya. Jadi kita harus cek seberapa perlu sih signifikansi hasil yang kita perlukan, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak dart yang ingin kita lempar ke si kotak tersebut ya. Oke, sampai sini dulu untuk simulasi ya, untuk simulasi random number-nya.
Untuk video berikutnya akan kita bahas random number dengan berbagai distribusi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di video berikutnya.